Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Head Regional 3, Bapak Direktur Kepelabuhan, para Direktur Subholding, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Saya nggak tahu Anda hadir di sini pengen mendengarkan tausiah atau menunggu waktu berbuka puasa. Tapi apapun itu, di waktu yang singkat ini perkenankan saya untuk berbicara wawasan kebangsaan yang hari ini menjadi fokus pemerintah. Bahkan mungkin kalau Pak Kapolres ingat amanat Bapak Presiden ketika Rapim TNI Polri, beliau mengatakan, awasi WA grup para istri TNI Polri. Jangan sampai terpapar dengan pikiran-pikiran radikalis. Maka kenapa kemudian Pak Sigit di kepolisian membuat moderasi beragama di dalam presisi. Kalau sampai presiden yang ngomong, berarti ini sudah menjadi perhatian yang serius. Salah satu sasarannya adalah pegawai-pegawai di BUMN. Maka tadi saya bilang, sangat ironi kiranya kita makan dan digaji oleh negara, menggunakan fasilitas negara, tetapi digunakan untuk melawan negara. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya awali dengan satu makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu giat dan terengginas, dan perkataannya tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Satu catatan saya, menggunakan bahasa janganlah bersahabat. Apa beda teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat Anda senang. Pacar adalah satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tetapi siapa sahabat? Sahabat itu adalah satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Nah, saya mencatat, Pak, awal dari orang mempunyai pikiran-pikiran intoleran dan radikalis itu berawal dari memilih teman pergaulan yang salah. Maka saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati dibandingkan yang salah milih pengajian. Mas, sampean wirawirinya nanti aja bisa enggak? Kamu wirawirinya nanti aja bisa enggak? Mataku terganggu dengan makananmu. Saya ngerti kok, orang Surabaya itu kalau bikin acara mesti acaranya ada 2. Satu acara inti, nomor 2 acara untu. Ini untunya masih lama, Mas. Ngamal yang nerang ngemil ngomel. Tapi kalau ngemilnya sudah keluar sekarang, yang ngomel-ngomel saya. Saya ulangi Bapak Ibu, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati dibandingkan yang salah milih pengajian. Saya bisa mengatakan itu kenapa? Karena saya adalah aktivis yang fokus kepada orang yang salah pergaulan. Karena saya sudah 22 tahun pengajian di lokalisasi dan klub malam. Makanya 3 bulan yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit. Salah satunya apa? Penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. Sudah 22 tahun, Pak. Saya itu masuk Doli tahun 2022, di Sarkem tahun 2000. Maka kenapa saya mendapatkan julukan Gus Miftah Presiden para Pendosa? Karena begitu akrabnya saya dengan anak-anak ahli maksiat. Jadi
penghargaan sebagai dai yang paling konsisten. Istiqomah. Istiqomah itu berat, Gus. Iya, kalau istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istiqomah butuh dicoba. Cobaan pasti banyak. Kenapa cobaan kok banyak? Ya, karena kalau sedikit namanya cobain. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa, Pak? Saya dapat penghargaan dari Leprit, lelang belangkon termahal di dunia. Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang, saya nyumbang 1 belangkon. Saya buat belangkon 90.000, saya pakai 3 tahun, saya jual laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, Pak. Apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 290 sampai 300 truk yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Itu gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik. Silitmu adalah rezekiku. Jadi ternyata gambar saya itu banyak dilukis di bokong truk gara-gara begitu banyaknya quote-quote yang saya buat. Maka saya mendapatkan julukan Master of Quote. Contoh, dulu saya membuat kajian kebangsaan, membuat kontranarasi terhadap pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintah. Saya katakan kepada mereka, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Dulu kita para pendosa dihakimi oleh orang yang sok suci. Saya membuat quote untuk para pendosa. Apa quote-nya, Pak? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Saya ketemu jomblo jadi quote. Apa jomblonya? Apa quote-nya? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modar. Nah, orang yang salah pergaulan seperti di lokalisasi, saya bisa taklukkan, Pak. Hampir semua lokalisasi di Indonesia dan klub malam saya masuk, termasuk di Surabaya. Itu bahkan pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wayu-wayu, Pak, beda ning kene, tua-tua. Tetapi kalau orang sudah terpapar dengan pikiran-pikiran radikalis, naudzubillah min dzalik, susah, Pak, didandani. Menganggap golongannya paling benar, menganggap pikirannya paling benar, semua orang disalah-salahkan. Awalnya menyalahkan, lanjut membid'ahkan, lanjut menyesatkan, terakhir apa? Mengkafirkan. Bapak Ibu ingat, Ramadan tahun kemarin, saya trending Twitter 1 minggu. Nama saya kembali viral gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di gereja Battle Indonesia Jakarta Utara, tepatnya di Penjaringan. Selesai saya ceramah, diposting sama Deddy Corbuzier, dalam waktu 2 hari ditonton 15 juta kali. Berapa yang komentar? 100.000 kali. Gara-gara saya ceramah di gereja, mereka mengatakan apa? Miftah kafir. Gara-gara saya masuk gereja. Apa jawaban saya waktu itu? Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya, Pak. Pertanyaan saya adalah, kalau orang masuk tempat ibadah agama lain dianggap kafir, berarti orang Indonesia banyak yang kafir. Kenapa? Karena orang Indonesia banyak masuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kan mesake, Pak, wis bayar di kafir-kafir ke. Maka saat itu saya mengatakan, ada 3 tantangan moderasi beragama yang harus dipahami. Yang ini adalah merupakan cikal bakal radikalis yang ada di mana-mana. Yang pertama, berkembangnya pemahaman dan pengalaman keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Apa sih esensi ajaran agama?
Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrem jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Bapak Ibu coba dilihat. Seringkali kita melihat di masyarakat, orang tersinggung dengan restoran yang buka di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian mereka melakukan apa? Teriak-teriak kalimat takbir untuk menutup rumah makan di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, sejak kapan fungsi takbir untuk menutup rumah makan? Takbir, tutup restoran. Kalau saya enggak Pak, ketemu restoran jangan takbir, traktir. Bu, mohon maaf, tujuan orang berpuasa itu apa sih? Orang mengatakan restoran buka di siang hari tidak menghormati orang berpuasa. Kalau saya mengatakan apa? Saya puasa tidak minta untuk dihormati. Karena bagi saya, orang berpuasa justru melahirkan pribadi yang terhormat. Saya puasa nggak minta untuk dihormati, kenapa? Karena Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan menggantinya, membalasnya. Artinya apa? Kalau kamu puasa hanya sekedar minta dihormati, maka kamu nggak akan dapat apa-apa dari Allah. Lebih dari itu, orang berpuasa melahirkan sifat toleran kepada siapa? Kepada orang miskin, Pak. Kalau Anda orang kaya berpuasa, gara-gara restoran buka di siang hari Anda tersinggung, harusnya malu dengan orang miskin. Orang miskin sepanjang tahun lewat depan restoran, mereka nggak bisa beli dan mereka nggak marah. Maka saya bilang, kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang perlu ditutup di siang hari bukan restorannya, tapi cangkemnya. Pak. Makanya kenapa bau? Maka dikatakan apa? Diam itu emas. Makanya bapak-bapak Pelindo kalau besok lebaran istrinya minta emas gampang, diamlah. Karena diam emas. Kalau kata Pak Head Regional, waktu adalah uang. Jadi kalau Anda ngejak Bapak Direktur Pelabuhan, ayo Pak kita nongkrong, kok beliau jawab sorry mas nggak ada waktu, berarti Direktur Pelabuhan nggak punya uang. Karena waktu adalah uang. Makanya kalau istri saya minta uang, saya kasih waktu. Ini berlebih-lebihan. Contoh lain, masih ingat Bapak Ibu, kasus di Semeru yang sempat viral. Orang menendang dan membuang sesaji dengan mengatasnamakan Allah. Ini yang mengundang murka Allah. Pertanyaan saya begini, sejak kapan Anda menjadi wakilnya Allah? Ya sama halnya lah, dulu kalau saya pakai belangkon ini, orang kan gagal paham Pak, mana budaya, mana agama. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang pakai kopiah hitam siapa? Pak Kapolres ya? Nyuwun sewu. Peci itu budaya apa agama? Peci itu budaya apa agama? Budaya. Maka namanya songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional Pak. Artinya apa? Boleh nggak orang non-Islam menggunakan peci? Boleh. Karena itu identitas bangsa Indonesia. Lah orang hari ini gagal paham, tidak bisa membedakan mana agama, mana budaya. Saya kasih contoh. Menutup aurat, perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Caranya. Budaya apa agama? Budaya Pak. Contoh, orang Arab diperintah, tutup auratmu. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Surabaya harus menggunakan jubah kayak orang Arab di sana? Enggak Pak. Begitu masuk Indonesia, boleh pakai celana. Boleh pakai kayak Pak Head Regional ini, jin, setan, demit, iblis, boleh. Boleh pakai sarung, boleh pakai batik, boleh pakai baju koko.
Baju koko itu baju apa Pak? Itu baju Cina, maka namanya koko. Siapa bilang baju muslim itu baju Cina Pak? Boleh, pakai seperti yang saya pakai ini. Bu, mohon maaf, yang saya pakai ini namanya apa? Ngomong kulot antemi gue. Ini namanya apa Pak? Malah rok. Ini tokrung, katok sarung. Jadi dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok Pak. Lah kayak. Tak buka ya apa-apa Pak. Lah apa-apa gitu. Ini budaya Pak. Samanya peci itu budaya, belangkon juga budaya. Lah dulu saya menggunakan belangkon gara-gara gempa bumi di Bantul. Orang gagal paham mana budaya, mana agama. Maka saya belangkonan Pak. Ini kalau di Mekah belangkon saya ini terkenal banget. Ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Ini budaya Pak. Lah orang Surabaya pekerjaannya ngedok pasir neng kali, kok nganggo jubah? Ya little body Pak, silite gatel kelebon wedi. Gaweane narik becak kok pakai jubah. Narik rem bisa salah Pak. Becak itu remnya di mana? Di bawah sadel. Awakmu nganggo jubah, ramandek-mandek Pak, salah mau tarik. Pekerjaane ngepek degan, menek wit kelapa kok nganggo jubah. Bluluke nambah loro, Bu. Ini pemahaman yang salah. Maka jangan kemudian kita mengklaim pemahaman kita yang paling benar. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Satu ayat dilihat dari kacamata orang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Contoh, gak usah susah-susah deh, ada orang tabrakan di jalan. Yang melihat siapa? Kiai, polisi, maklar. Kejadiannya sama, tetapi dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda Pak. Diyer yang lihat kiai. Kiai akan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Begitu yang melihat polisi, beda lagi Pak. Ini kalau dilihat dari kecelakaan kayaknya dia melanggar lampu lalu lintas. Polisi. Yang melihat maklar, beda lagi Pak. Diyer. Ini motornya masih laku. Maklar dilawan. Gitu. Kejadiannya sama, tetapi dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Persoalannya adalah tidak semua orang berhak menafsirkan Quran karena harus mempunyai syarat keilmuan. Tak kasih contoh. Saya di tag akun Instagram. Awas hati-hati lagu musyrik. Saya bingung apa yang dimaksud dengan lagu musyrik. Ternyata yang dia maksud lagu musyrik itu apa? Lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Menurut yang bersangkutan, lagu Padamu Negeri itu bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa untuk negeri dia bilang? Ini namanya pemerkosaan ayat. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi, man fassaral Qur'an birra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Saya nggak berani menafsirkan Pak. Kalau kemudian inna sholati dianggap bertentangan dengan Padamu Negeri, jelas ini jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Jaka sembung makan pecel pincuk, nggak nyambung cok. Yang pertama, saya sebenarnya berusaha pengen serius karena ini ngomong kebangsaan. Yang kedua, munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Ada sebagian orang yang merasa paham tafsir keagamaan sajalah yang paling benar, lalu memaksa orang lain berbeda untuk mengikuti pahamnya. Bahkan bila perlu dengan menggunakan cara paksaan dan kekerasan. Ini yang disebut melampaui batas. Saya kasih tahu Bapak Ibu,
Kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam? Kasih tahu. 2019 tanggal 21 Juni di Pondok Pesantren Ora Aji. Saat itu Deddy tanya sama saya, Gus, saya punya satu pertanyaan. Apa bro? Iman itu apa? Pertanyaan itu dia sampaikan di bulan Ramadan tahun 2019. Dan wallah saya kenal Deddy Corbuzier 8 bulan, sekalipun tidak pernah ngajak dia masuk Islam. Karena ini orang cerdas. Beliau mendapatkan gelar PhD dari Amerika. The best magician in the world 2 kali. Deddy apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu. Nyisir rambut. Karena gak punya rambut. Waktu itu jawaban saya apa? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Iman itu apa? Al-imanu wa anna taqida annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzaun bijami'i sifatin nuksoni. Yang namanya iman itu adalah meyakini bahwa Allah disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Ini kan orang pinter Pak, dia tanya, berarti Allah sempurna? Iya. Berarti Allah nggak ada kekurangan? Iya. Berarti Islam sempurna? Iya. Nggak ada kekurangan? Iya. Deddy tanya, apa pendapat Gus Miftah tentang front pembela Islam? Saya jawab, saya tidak setuju. Kalau Anda mengatakan membela Islam, berarti Anda lebih sempurna dibandingkan Islam. Kalau Anda membela Allah, berarti Anda lebih kuat dibandingkan Allah. Contoh yang paling gampang, kenapa tersangka membutuhkan pengacara? Karena tersangka lemah. Dia butuh dibela oleh pengacara sebagai advokasi. Kalau saya mengatakan membela Allah, berarti saya lebih hebat dibandingkan Allah. Maka bagi saya nggak setuju dengan front pembela Islam. Karena yang butuh dibela itu bukan Islam, tapi orang Islam. Contoh, orang Islam di Rohingya terzolimi. Mereka butuh kita bela. Orang Palestina dianiaya oleh Israel. Orang Islamnya yang butuh kita bela, bukan Islamnya Pak. Maka waktu itu dia bilang, saya sepakat dengan apa yang kamu bilang, yang kamu sampaikan. Jauh sebelum itu Deddy tanya sama saya soal toleransi. Apa pandangan Gus Miftah terhadap beragamnya agama di Indonesia? Saya jawab, Mas Deddy, Indonesia itu rumah besar, ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Contoh, kiai ngeritik salib. Apa hubungannya kiai kok ngomong ke salib? Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Jangan pernah kamu menjadi anak yang menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, emang ada nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Ketika seorang anak menghina bapak orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Kalau Anda pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain, jangan pernah intervensi dan menghina agama orang lain. Kan clear Pak? Tapi dulu juga ada pemahaman yang berlebihan. Diskriminasi agama berangkat dari kolom agama dalam KTP. Maka dulu ada yang demo ke Kementerian Dalam Negeri minta supaya kolom agama dihapus saja. Pak Cahyokumolo waktu itu tanya sama saya, Gus setuju nggak kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Saya nggak setuju. Anda orang Kristen, banggalah dengan KTP-mu. Nama Saverius agama Kristen. Anda orang Islam, banggalah dengan KTP-mu. Nama Miftah agama Islam. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Lumayan Pak, bujang terus Pak awak itu. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak jangan buat masalah sama ibu-ibu. Perempuan itu sifatnya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Hati-hati. Dan yang jelas Pak,
perempuan itu ahli sejarah. Jadi sekali Anda punya salah, seumur hidup kelingan terus wong wedok. Makanya kemarin saya bilang sama istri saya, Bun, apa Abah? Kalau saya nikah lagi, Abah pengen menikah cewek Arab. Emangnya kenapa Abah? Enak Bun. Jadi kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Tapi insya Allah Bu, saya tidak akan menikah lagi. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Sak gagah-gagah wong lanang, Pak. Lah karo wong wedok iki mesti kalah. Kapolres ki lho lak ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kik. Aku hooh. Perempuan kok dilawan. Ngomong Arab tadi saya ingat. Tahu Gus Dur toh? Gus Dur zaman Orde Baru, Pak. Itu diawasi sama intelijen. Begitu Gus Dur rapat sama kiai-kiai, banyak intel berdatangan. Nah Gus Dur pinter. Pak Kiai, kita diawasi sama intel. Terus petunjuk Gus, mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur dengan kiai takalum bil lughatil arabiyah. Intelnya pulang dan ditanya sama komandannya, Intel, apa hasil rapatnya Gus Dur dengan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok. Nah, ketika berbicara rumah besar Indonesia, ya apapun agamanya, selama agamanya itu diakui oleh undang-undang, berhak dong menjalankan agamanya. Anda yang Kristen, ayo ke gereja. Anda yang Muslim, ayo ke masjid. Nggak usah intervensi dengan ajaran agama orang lain. Kalau bapak-bapak ke pondok saya di Jogja, pondok pesantren Ora Aji, pondok saya berada di tengah lingkungan Katolik 60%. Selatan saya itu pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak, kuburan. Makanya kemarin ketika rame-ramenya toa, pengaturan volume toa, atau suruh menurunkan suara toa, tetangga saya yang Kristen malah ketawa. Ngapain diturunkan Gus? Kita itu loh orang Nasrani, dengar adzan dari masjidnya Gus Miftah senang. Kenapa? Karena saya buat toleransi yang luar biasa di kampung saya, Pak. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, orang Islam tahlilan, orang Katolik datang, Pak, duduk di belakang. Begitu selesai tahlilan kita makan bareng, Pak. Orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan, kita yang Muslim di belakang. Begitu waktunya makan, kita makan bareng. Idul Fitri datang, orang Katolik masak, orang sekampung yang Islam, yang Katolik semuanya dikasih masakannya. Begitu Natal datang, saya perintahkan orang Islam untuk masak. Hasil masakannya kita bagi orang Islam dan orang Katolik. Itu kampung saya, Pak. Makanya kemarin begitu rame soal suara adzan, soal toa macam-macam. Saya bilang, yang perlu diturunkan itu bukan suara toa, tetapi minyak goreng. Harga minyak goreng. Lawang sekarang kok ribut soal toa. Toane adzan kuwi lho, jenengan ra tau mangkat ning masjid. Krungu adane malah susah kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya ibu-ibu pelindo apa? Adzan meneh. Kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali, Pak. Adzan maghrib bulan puasa. Makanya saya itu pede banget, Pak. Acara rating saya di JTV, Kultum bareng Gus Miftah menjelang maghrib, itu penontonnya tinggi banget. Saya pede, wah berarti orang-orang senang dengan ceramah saya. Ternyata enggak, yang ditunggu bukan ceramahnya, adzan maghribnya. Karena adzan maghrib Surabaya lebih dahulu dibandingkan Jakarta, Pak. Kurang ajar ya. Yang ketiga, maghrib ini soalnya. Mepet banget sih Pak waktunya. Yang ketiga, pemahaman yang justru merongrong atau mengancam, bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contoh, pemahaman orang yang dengan atas nama agama menyalahkan Pancasila, mengharamkan mengharamkan hormat bendera,
mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak diajarkan oleh agama. Saya lucu, Pak. Ada ustadz yang mengatakan apa? Mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Lucunya, ketika Palestina diagresi militer oleh Israel, dia bela Palestina. Saya bilang, kamu lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, besok mati dikuburkan di Indonesia. Tetapi untuk mencintai bangsamu kamu mengatakan gak ada dalilnya. Lucunya, ketika Palestina diserang, dia bela Palestina. Bukan kok saya nggak simpati dengan Palestina, Pak, saya simpati. Tapi artinya apa? Kalau Palestina saja Anda bela, kenapa negaramu tidak? Kan aneh, Pak. Saya pengajian di Surabaya, berbicara resolusi jihad, hubbul waton minal iman. Ada orang datang, Pak, tanya begini, Ustadz saya mau tanya. Tanya apa, Mas? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah ya wong lucu meneh. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis, itu makalah kiai. Tapi karena yang tanya orang goblok, saya jawab hadis riwayat Muslim. Orangnya protes, kok bisa hadis riwayat Muslim? Saya jawab, bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Wis takon wong goblok kok, Pak. Inilah Indonesia hari ini. Begitu banyak orang-orang mempunyai pemikiran-pemikiran yang radikalis seperti itu. Kalau saya, Pak, nyantai banget. Tetangga saya pendeta itu, Pak, kalau Natalan itu ngajak orang kampung untuk piknik ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Satu ketika saya ikut, saya naik bis, begitu naik bis saya bilang bismillah. Diprotes sama pendetanya, Pak. Salah, Gus. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Aku. Awas gue aku. Begitu di jalan petir menyambar, dar. Pendeta saya bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Dan kami nyantai, Pak. Karena kita dekat. Begitu sampai pantai Parangtritis, saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam. Anginnya kenceng, wut, sarung saya membuka. Pendeta bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, itu bukan wow tapi alif. Yang nggak lulus Iqra pasti nggak paham. Maka akhirnya Bapak Ibu, saya berharap momentum Ramadan ini mengembalikan ghirah dan semangat kita untuk mencintai bangsa ini. Yakin kalau dulu gini, dan ada Pak Kapolres ya. Dulu saya dengan Pak Tito itu punya program membuat wawasan kebangsaan di seluruh Polres yang ada di Indonesia. Bekerja sama dengan TNI Polri, dengan teman-teman Ansor dan Banser. Terakhir saya di Gelora Delta Sidoarjo. Lapangan plus tribun penuh waktu Kapolresnya Bang Zen Lighting 97. Kenapa? Karena begitu pentingnya wawasan kebangsaan ini. Akhirnya Bapak Ibu, bersabarlah dengan semua kondisi yang ada. Belajarlah dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga, rasanya nggak enak. Tetapi kenapa orang berpuasa bisa bersabar, Pak? Bisa saja Anda masuk kamar, minum es teh, keluar pura-pura puasa. Kenapa tidak Anda lakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa kita punya masalah harus bersabar? Yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang. Kalau melihat buka botol aqua berarti sudah maghrib. Terima kasih Bu, peringatannya halus banget. Gak perlu ngomong udah adzan Gus, enggak, minum sendiri, kurang ajar. Kita rondo. Terima kasih Bu sindirannya. Kita akhiri dengan berdoa puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dzaba dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis biasanya pendusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.